Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan di setiap hari Rabu. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih-Mu senantiasa melingkupi kami Tuhan, dan menolong kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami bersyukur bahwa hari ini, malam hari ini, Kau menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami agar kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 1-6, dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian pada ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah Mazmur Asaf, disampaikan oleh kitab Pemazmur. Siapa itu Asaf? Asaf adalah pemimpin musik pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Dan ketika kita membaca ayat bacaan kita pasal 50 ayat 1-6 ini boleh dikatakan adalah nyanyian Mazmur yang berupa sebuah nubuat yang menceritakan tentang pernyataan Allah kepada umat Israel berkaitan dengan soal ibadah. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Allah menginginkan bahwa umatnya beribadah bukan hanya secara lahiriah saja, yang hanya menampakkan kesalehan-kesalehan lahiriah, ibadah dari kehidupan orang-orang yang hanya beribadah secara ritual tetapi tidak dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa ketika Tuhan menyatakan dirinya, ia tidak tinggal diam. Di dalam ayat 3 dikatakan, tetapi ia akan bernubuat, akan melakukan sesuatu. Apa itu sesuatu? Keadilan bagi umatnya. Dan ayat 5 yang menjadi penekanan kita hari ini mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini mau menceritakan kepada kita pemazmur bahwa Allah mau supaya orang-orang yang sudah mengetahui bahwa keselamatan di dalam Allah itu senantiasa diberitakan oleh umat Tuhan dalam kehidupan persekutuan mereka, bukan hanya dalam konteks ibadah yang ritual, tetapi ibadah juga harus dipahami secara aktual. Artinya bahwa ketika umat Tuhan selalu menceritakan keadilan Allah itu lewat kehidupan yang adil di dalam kehidupan mereka bersama sesama. Yang kedua adalah mereka tidak berhidup sebagai orang-orang fasik atau orang-orang munafik, tetapi mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dari firman Tuhan ini, lalu apa yang bisa kita pelajari atau kita renungkan? Saudara-saudara, ada dua hal yang menjadi catatan bagi kita sekalian. Catatan yang pertama yaitu bahwa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita adalah ibadah yang nyata, yang aktual, bukan ibadah yang lahiriah yang dapat dilihat orang, tetapi sebenarnya hati kita tidak kepada Tuhan.
Saya melihat ini bahwa dunia kita ini ada dua, dunia maya dan dunia real. Kadang-kadang kita terbawa pada doa dunia maya. Maksud saya adalah doa yang disampaikan di dunia maya, tetapi sebenarnya hati kita tidak berbicara kepada Tuhan. Doa yang kita ungkapkan dalam status-status medsos kita yang kita miliki, tapi sebenarnya kita sendiri tidak pernah ataupun jarang berdoa atau mengungkapkan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal dalam dunia real yang namanya doa itu adalah perjumpaan antara hati kita dengan hati Tuhan. Tuhan mau bahwa kita hidup secara real, dan ibadah itu bukan sesuatu yang maya, tapi ibadah itu adalah hal yang berkaitan dengan dunia real, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan mau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan lewat perilaku kehidupannya yang saleh, yang kudus, yang menceritakan kekudusan Allah juga. Karena ketika ia hidup kudus, maka ia juga menceritakan tentang Allah yang kudus. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mau menyatakan kepada kita bahwa ibadah itu menyangkut seluruh kehidupan kita yang menceritakan juga tentang keadilan Allah. Ketika kita berbuat adil terhadap sesama, maka kita sebenarnya sedang menceritakan Allah yang adil di dalam kehidupan kita. Bukan keadilan dalam konteks yang relatif, yang menurut kita adil, tidak. Tetapi keadilan dalam konteks menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlaku adil terhadap sesama dengan tidak melakukan diskriminasi, intimidasi, ataupun memandang sebelah mata sesama kita atau merendahkan sesama kita. Tapi ketika kita melihat saudara-saudara kita, sesama kita sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah yang juga memiliki kehidupan yang sama seperti kita, memiliki status yang sama seperti kita di hadapan Tuhan, dan memperlakukan mereka sebagai sesama yang juga adalah gambar Allah, maka sebenarnya kita sedang menceritakan tentang keadilan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menopang kita untuk kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini, di mana Engkau menolong kami untuk belajar hidup yang real di tengah-tengah dunia yang real, yang penuh dengan berbagai macam tantangan kehidupan dan pergumulan. Dan Engkau menolong kami untuk belajar dan terus belajar melakukan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga melihat hidup kami ini sebagai sebuah ibadah. Mengucap syukur Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami selama sehari ini, di mana kami dapat bekerja, beraktivitas, melakukan tugas tanggung jawab kami, bercengkerama bersama-sama dengan rekan-rekan kerja kami, dengan anggota keluarga kami. Dan saat ini ketika kami datang di hadapan-Mu dalam keteduhan hati kami bersyukur bahwa Engkau menolong kami untuk terus berbenah diri menjalani kehidupan ini. Meskipun terkadang kami sadar bahwa kami terkadang mengandalkan diri kami sendiri, tapi Engkau senantiasa mau meluruskan kehidupan kami dan hati kami, agar kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Malam yang menjadi bagian dari kehidupan kami saat ini, biarlah dapat kami nikmati sehingga kami dapat tidur dan menikmati waktu istirahat kami dengan baik. Kami diberkati Tuhan dengan tidur nyenyak dan esok hari bangun dengan kondisi tubuh yang sehat, dan kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin.
Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, dan kiranya kita tetap mengingat himbauan protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Kiranya Tuhan memberkati.